Kok ada ya orang yang bahagia pas menderita? Aneh banget deh. Bagaimana kita orang-orang muda ini bisa tetap punya sukacita yang sama kayak Paulus ketika kita sedang mengalami kesulitan di dalam hidup kita, Pak Pendeta? Bahwa apapun yang dilakukan pada Paulus, Paulus mengetahui, Paulus tahu bahwa firman Tuhan Allah itu tidak terbelenggu. Untuk bisa mencapai yang namanya sukacita di dalam Tuhan, ya butuh yang namanya keberanian dan juga kesabaran. Jangan ragu untuk minta pertolongan, ya, karena apapun itu Tuhan akan bantu. Aduh, hari ini mood gue jelek banget lagi. Tugas numpuk, masalahnya lagi banyak banget. Ya ampun, sabar ya. Emang iya sih, kalau keadaannya lagi susah, kadang tuh susah buat positive thinking. Tapi pernah kepikiran nggak kalau keadaan buruk tuh nggak selalu bikin kita tuh berhenti ngelakuin sesuatu? Ya gimana gak berhenti, orang situasinya aja lagi kacau banget. Di Alkitab tuh ada loh orang yang situasinya jauh lebih parah daripada lu, Gav. Tapi dia tetap penuh sukacita. Serius? Siapa deh? Aneh banget tuh orang. Namanya Paulus. Waktu dia di penjara, bukannya menyerah, dia malah terus menguatkan banyak orang lewat dari surat-suratnya. Sumpah. Pada kepo. Gue kepo deh sama Oke. cerita Paulus ini. Kita langsung masuk aja deh ke dalam pelajarannya. Boleh banget. Siapa nih yang mau baca duluan? Kan sebelum itu gak mungkin kan teman-teman di rumah langsung bener ada juga. bukunya. Jadi untuk teman-teman di rumah yang belum punya buku Cornerstone seperti ini, bisa langsung hubungi Hub Channel melalui sosial media di bawah atau juga call center di bawah ini. Supaya kita bisa belajar bareng-bareng. Dan untuk teman-teman Cornerstone sekalian, kan gak mungkin ya bukunya langsung sampai secara instan. Jadi teman-teman Cornerstone juga bisa baca dalam kitab Filipi 1 ayat 3-6, dilanjut dengan pasal 12-14 dan 20. Oke, langsung aja deh, Gav. Kayaknya kita masuk ke dalam ceritanya. Siapa aku duluan yang baca kali ya? Iya. Paulus berada di dalam penjara di Roma karena dia memberitakan Injil Yesus Kristus. Meskipun dia dirantai, dia menunjukkan sikap yang penuh sukacita dalam surat-suratnya kepada beberapa gereja di seluruh wilayah. Sukacitanya tidak tergantung kepada situasi dari luar. Sukacitanya berasal dari mengenal Yesus Kristus dan memberitakan kabar baik mengenai keselamatan kepada orang lain. Paulus menganggap adalah bahwa menjadi pelayan Injil dan hamba bagi pengikutnya, orang-orang percaya adalah satu hak istimewa. Bahkan sebagai tahanan dia meminta kepada saudara-saudarinya sesama Kristen untuk berdoa agar ia mendapat kesempatan lebih banyak lagi untuk membagikan imannya. Dia menulis kepada gereja-gereja bahwa dia telah menerima laporan yang bagus mengenai pekerjaan mereka yang rajin bagi Injil. Dia mengingatkan mereka agar terus melanjutkan dalam iman dan dalam kasih dan dalam persekutuan satu dengan yang lain. Dia mengingatkan mereka bahwa jika mereka terus berjalan bersama dengan Kristus, mereka akan mendapat upah yang besar di surga. Pada ayat-ayat berikut, menulis kepada jemaat Filipi, Paulus ingin agar umat percaya tahu bahwa pencobaannya adalah untuk kebaikan, untuk kemajuan pekerjaan Injil. Dan dia mendorong mereka untuk terus melanjutkan pekerjaan itu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu
dan akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dan segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Oke. Oh, kayaknya aku tahu deh cerita tentang ini. Gimana tuh, Yes? Nah, jadi pada suatu waktu Paulus ini pernah berada di dalam penjara di Roma. Tetapi kalian tahu gak, Paulus itu di penjara bukan karena kejahatan, tetapi karena Paulus mengabarkan Injil Kristus. Nah, walaupun hidupnya dibatasi dengan rantai dan dinding penjara, sesuatu yang menarik terjadi pada Paulus. Dan dalam surat-surat yang dia tulis kepada banyak gereja, Paulus tidak dipenuhi oleh rasa putus asa atau keluhan. Justru sebaliknya, surat-suratnya penuh dengan sukacita dan semangat. Lalu kenapa sih Paulus bisa begitu? Kalian kepo gak? Kepo banget. Nah, biar aku kasih tahu. Jadi, karena sukacitanya ini tidak bergantung pada keadaan. Walaupun Paulus dalam penjara ataupun dalam penganiayaan dan lain-lain, sukacitanya ini datang dari hubungannya Paulus dengan Yesus dan dari kesempatan untuk memberitakan kabar baik atau Injil kepada orang lain. Dan juga Paulus bahkan menganggap bahwa melayani Injil itu membantu orang percaya adalah sebuah kehormatan yang besar. Oke. Jadi walaupun Paulus ini seorang tahanan, Paulus tuh tetap meminta kepada teman-teman seimannya untuk berdoa supaya dia mendapat lebih banyak kesempatan untuk membagikan imannya kepada orang-orang di sekitarnya. Dia juga menulis kepada beberapa gereja dan mengatakan bahwa dia tuh senang mendengar kabar baik tentang pelayanan mereka. Dia juga mendorong jemaat-jemaat untuk terus hidup di dalam iman, kasih, dan kebersamaan sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Paulus juga yakin bahwa jika mereka terus berjalan bersama Kristus, mereka akan menerima upah yang besar di sorga. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus mengatakan sesuatu yang sangat menarik. Dia menjelaskan bahwa apa yang terjadi padanya justru membuat Injil semakin maju. Karena Paulus di penjara, banyak orang akhirnya tahu bahwa dia ini dipenjara karena Kristus, bukan karena kejahatan. Bahkan orang-orang di istana Romawi juga mendengar hal itu. Nah, bukan hanya yang kalian bilang itu nih. Banyak orang juga percaya yang melihat keberanian Paulus itu menjadi lebih berani juga untuk memberitakan firman Tuhan tanpa takut. Jadi Paulus ini juga berkata bahwa harapan terbesarnya adalah Kristus dimuliakan dalam hidupnya. Entah melalui hidupnya atau bahkan melalui kematiannya. Jadi artinya bagi Paulus yang paling penting itu bukanlah kenyamanan hidupnya, melainkan supaya nama Yesus dimuliakan melalui hidupnya. Gitu. Oke. Nah, karena kita udah mempelajari pelajaran lebih dalam lagi, kita akan masuk ke dalam sesi Q&A. Tapi sebelum itu, kita akan menyaksikan Profesor Corner yang akan membawakan fakta-fakta menarik dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu? Kalau pikiran kita bisa diibaratkan seperti gunung es, bagian yang terlihat di atas air itu seperti pikiran sadar kita, yaitu hal-hal yang kita pikirkan dan sadari setiap hari. Tapi, kalian tahu nggak? Kalau sebenarnya bagian yang lebih besar ada di bawah air, yaitu pikiran bawah sadar. Di sanalah tersimpan banyak perasaan, kebiasaan, dan pergumulan yang kadang kita sendiri sulit jelaskan. Hal-hal yang sering kita lihat, dengar, dan pikirkan bisa masuk ke pikiran bawah sadar dan akhirnya mempengaruhi perasaan kita dan juga tindakan kita. Makanya, apa yang kita isi di pikiran kita itu penting banget. Kalau kita sering merenungkan kehidupan Yesus dan membaca cerita dalam Alkitab, itu seperti menanam gambar dan nilai yang baik di dalam pikiran kita. Lama-lama, hal itu akan membentuk cara kita berpikir, berbicara, dan bertindak, sehingga
hidup kita semakin mencerminkan karakter Kristus. Cobalah isi pikiranmu dengan hal-hal yang baik seperti firman Tuhan, cerita yang membangun, dan hal-hal positif yang adik-adik harus ingat bahwa apa yang kita isi dalam pikiran kita hari ini akan membentuk siapa kita di masa depan. Jadi, pilihlah hal-hal yang membuat kita semakin mirip dengan karakter Kristus. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Pada episode kali ini kita udah ditemenin lagi oleh Pendeta Andreas Tambunan. Shalom. Shalom Shalom, Pendeta. Pendeta. Gimana kabarnya Pendeta? Ih, sangat baik loh. Kalian gimana? Sama, Sangat baik juga. Sangat baik. Iya, ini kan hubungan sama pelajaran kita kan? Iya, Iya, kita sangat benar baik banget. karena kita udah pelajarin sahabat episode pelajaran yang ke-7 ini. Judulnya apa sih, Ga? Laporan yang baik. Laporan yang baik. Coba siapa yang mau baca ayat intinya? Aku. Oke, Aku silakan. mau. Padahal mau angkat tangan. Ya, yaudah deh. Nggak apa deh. Jadi ayat inti kita terdapat dalam kitab Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Wah, dari pelajarannya udah bagus, dari ayat intinya juga bagus. Sekarang Pertanyaan. Aku mau tanya. Pertanyaannya juga bagus. Pertanyaannya bagus juga. kita jamin 100% bagus Pendeta. Nah, kan tadi kita baru dengar aja Ayes bacain ayat intinya yang di Kolose 3:17. Nah, apa sih Pendeta hubungannya sama pelajaran kita pada episode kali ini? Ya, jadi pelajaran kita kan pelajaran tentang Paulus, Iya, gitu ya. Paulus. Bahkan Paulus juga akhirnya dipenjara. Ya, dipenjara bukan karena satu hal yang jahat gitu ya, tapi dia dipenjara karena satu pekabaran yang baik. Nah, ternyata banyak orang yang nggak mau dengar pekabaran baik ini. Ya, bukannya itu saja, tapi pekerjaannya itu pun juga dimulai bahkan pengaruhnya pun juga sampai kepada istana. Ya, jadi perlu kita tahu bahwa pekerjaan daripada Paulus ini ya adalah mengabarkan satu laporan yang baik kepada orang banyak gitu ya. Tapi ternyata banyak orang yang nggak mau, bahkan mungkin merasa bahwa aduh ini satu laporan yang asing buat dia gitu ya. Makanya nggak banyak orang yang mau terima hal yang baik. Maunya apa yang sudah ada ya udah itu aja lah gitu ya. Nggak mau berubah. Karena kalau di sekolah kalian masing-masing gitu ya, kadang-kadang satu ngerjain tugas nanti ngikut nyonteknya dari situ semua gitu ya. Nyonteknya dari situ semua. Nyalinnya dari situ semua, apalagi kalau udah last minute gitu ya. Belum tahu itu benar atau salahnya gitu ya. Yang penting Yang penting isi, isi, udah selesai, penting isi ternyata. gitu ya. Nah, tapi ternyata butuh kita mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Nah, begitu juga dengan Paulus pada saat itu, bahwa apapun yang dilakukan pada Paulus mengetahui, Paulus tahu bahwa firman Tuhan Allah itu tidak terbelenggu. Ya. Bahkan di dalam pelajaran kita juga dijelaskan bahwa dia sadar bahwa tugasnya itu ternyata ada pada saat dia masuk ke dalam penjara. Nah, makanya di ayat kita kan katakan bahwa apapun yang dilakukan ya sambil bawa nama Tuhan Yesus, ya sambil mengucap syukur. Makanya waktu Paulus ditangkap dan masuk penjara, dia nggak ngerasa sedih hati gitu atau kecil hati gitu ya. Biasa kan kalau masuk penjara berarti orang jahat bilangnya. Iya. Kriminal. Ya, kriminal gitu ya. Nah, tapi dia nggak merasa bahwa aduh, saya kok jadi tertahan ya, saya punya pekerjaan. Enggak, tapi justru dia lebih bersukacita lagi pada saat dia mengalami kesusahan. Begitu. Terima kasih Pendeta. Siapa? Next question. siapa yang mau Aku. Oke, Kak Feli. Oke, Pak Pendeta. Kita kan tahu ya, Paulus tuh masuk penjara tapi dia masih bisa bersukacita. Bagaimana kita orang-orang muda ini bisa tetap punya sukacita yang sama kayak Paulus ketika kita sedang mengalami kesulitan di dalam hidup kita, Pak Pendeta? Oke, ya. Ini gimana sih caranya anak muda bisa tetap Bersukacita. bersukacita? Emang ada yang lagi nggak bersukacita ini? Kita bersukacita Bukan semua aku suka cita banget Pendeta. Bersukacita banget ya. Makanya vibes-nya beda banget ya. Iya. Bersukacita ya. Mau nih baru. Nah,
Iya, tapi mau bagaimanapun ya, kan Paulus punya masalah. Ya, Paulus dapat masalah, dia harus ditempatkan tempat yang asing, ya, bahkan tempat yang tidak mungkin ada hal yang baik di sana. Ya, kita pun juga mungkin kita di satu tempat yang mungkin lingkungan kita pun juga bukan lingkungan yang baik, gitu ya, lingkungan yang baik yang mungkin tempat yang asing buat kita, tapi ternyata tugas kita di sana. Ya, kayak contohnya teman-teman Cornerstone ataupun para remaja-remaja dimanapun kita berada, pada saat kita pindah karena orang tua kita harus pindah tempat kerja, ya maka kan kita sebagai anak ngikut aja, ya ngikut aja. Nah pada saat ngikut sana kita nggak tahu nih gimana pergaulannya, gimana pertemanannya, ya. Tapi pada saat kita masuk sana kok sulit banget gitu ya, kayak kok tertutup banget orangnya gitu. Jadi kita kayak terpressure sama hal tersebut. Nah tapi ternyata meskipun hal yang sulit sekalipun, Paulus pun juga lihat bahwa dalam pelajaran kita, dia itu punya yang namanya kesabaran dan juga keberanian. Jadi ternyata untuk melewati permasalahan yang ada ini, masa-masa yang sulit itu, terutama bagi anak-anak muda, ya dimanapun kita berada, untuk bisa mencapai yang namanya sukacita di dalam Tuhan, ya butuh yang namanya keberanian dan juga kesabaran. Gak semuanya harus bisa satu saat itu juga kan. Semuanya juga berproses gitu ya. Nah makanya daripada itu ya jangan takut gitu ya. Jangan takut untuk hadapi masalahnya. Jangan ragu untuk minta pertolongan ya. Karena apapun itu Tuhan akan bantu. Oke. Aku nih pendeta mau bertanya. Boleh. Nunggu izin pendeta dulu. Boleh ya bertanya pendeta? Ya, silakan izin dikit. Jadi pendeta, seperti yang kita tahu, Paulus ini melihat masalah, bukannya dia menghindar atau bukannya dia putus asa, tapi dia malah melihat bahwa, oh ini merupakan kesempatan untuk kemajuan Injil. Nah, sebagai generasi muda, pendeta, bagaimana cara kita melihat masalah hidup seperti itu melalui perspektif iman kita? Oke. Jadi gimana sih caranya kita sebagai anak muda gitu ya. Maka perlu kita pahami bahwa sekecil apapun itu adalah kesempatan dalam membawa kemajuan Injil tersebut. Ya, jadi gimana sih kita bisa melihat hal itu merupakan hal yang baik. Ingat bahwa satu tugas kita adalah sama seperti tugas daripada Yesus untuk menyelamatkan, mencari dan juga menyelamatkan yang hilang. Maka kita harus tempelkan itu dalam hati dan pikiran kita. Tugas kita di dunia ini bukan hanya untuk senang-senang, gitu ya. Kadang-kadang kan, yaudah senang-senang aja lah, gitu ya. Apa yang baik-baiknya aja, karena susahnya ngeluh terus gitu kerjaannya. Bahkan ngomel-ngomel terus. Ya, ada yang ngedumel gitu. Contoh kalau ada masalah. Ngedumel gak kalau ada masalah? Ngedumel pendeta Iya kadang. pasti kan. Ya kan, pendeta juga kadang-kadang ngedumel juga. Ya meskipun masih manusia. Tapi perlu kita pahami bahwa ternyata perlu diingatkan bagi kita bahwa tugas kita adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sebagaimana tugas Yesus. Kalau misalnya itu sudah tertanam dalam pikiran kita, maka apapun yang menjadi permasalahan dalam lingkungan kita, sesulit apapun itu, maka tujuannya akan diberikan kepada kita, maka kita juga harus melihat bahwa masalah itu ada, ya bukan akhirnya memberatkan kita gitu ya, bukan memberatkan kita, tapi itu menjadi satu hal yang dapat mengubah tabiat Kristen kita, Kristenan kita. Ya, karena tabiat itu kan dibangun bukan hanya one at the moment aja, tapi itu berlangsung dalam kehidupan kita dari kecil ya sampai kita tua nanti, seperti itu. Oke, terima kasih pendeta Terima kasih, sudah pendeta, menjawab atas pertanyaan jawaban. kita bertiga. Oke teman-teman, karena kita udah denger nih jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, sekarang giliran kita yang akan dengar respon dari teman-teman dalam section apa pendapatmu? Nama saya Aditya Nugroho dari SMA Perguruan Advent 15 Ciracas, saya kelas 11/4. Nama saya Yosefa Sandra, saya kelas 11 dari sekolah SMA Perguruan Advent 15 Ciracas. Perkenalkan, nama saya Rutiasti Yolanda Sirait, kelas 11 dari SMA Perguruan Advent 15 Ciracas. Perkenalkan, nama saya Dilok Ensino Aji, saya dari Perguruan Advent 15 Ciracas, saya dari kelas 11. Halo, nama saya Geri Mandolang, saya bersekolah di SMA Perguruan Advent 15 Ciracas,
dan saya berada di kelas 11-4. Yang saya pilih yaitu pertama, berdoa untuk sesuatu yang terlihat mustahil, kemudian mengampuni seorang teman, mengasihi orang yang tidak mengasihi kamu. Udah, itu aja. Menurut saya yang menunjukkan sikap iman yang berdoa untuk sesuatu yang terlihat mustahil, mengampuni seorang teman, dan mengasihi orang yang tidak mengasihi kamu. Saya yang pertama berdoa untuk sesuatu yang terlihat mustahil. Yang kedua mengasihi orang yang tidak mengasihi kamu. Lalu mengampuni seorang teman. Yang pertama berdoa untuk sesuatu yang terlihat mustahil. Yang kedua mengampuni seorang teman. Dan yang terakhir mengasihi orang yang tidak mengasihi kamu. Yang menunjukkan sikap iman adalah 1. Berdoa untuk sesuatu yang terlihat mustahil. Kemudian nomor 3, mengampuni seorang teman. Dan yang keempat, mengasihi orang yang tidak mengasihi kamu. Hai, kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, jadi baru banget kita dengerin pendapat-pendapat dari teman-teman kita. Dan sekarang kita yang di studio juga harus memberikan pendapat kita. Jadi aku mau tanya kalian nih guys. Hal apa yang menunjukkan bahwa kita memiliki sikap iman kepada Tuhan? Oke, siapa duluan yang jawab? Kak Gafrila. Oke, kalau aku yang menunjukkan sikap iman itu kayaknya berdoa untuk sesuatu yang terlihat mustahil. Itu kayak berarti imannya kuat gak sih? Oh, Kayak jadi itu dia maksudnya percaya. berdoa pas mau lihat sesuatu yang terlihat mustahil aja atau berdoa tiap hari? Oh, nggak tahu ya. Tergantung orangnya. Coba gimana yang lain? Kalau Kak Feli? Kalau aku mengasihi orang yang tidak mengasihi kamu. Jujur iya banget, Iya aku kan? juga kayak Itu- gitu. itu aku banget. Iya, aku juga gitu banget. Tapi ya udah, jangan memuji diri kita Iya, sendiri iya, guys. benar-benar. Kalau Pendeta Andreas gimana? Yang pasti sih nggak ajak binatang peliharaan jalan-jalan ya, tapi pilihnya mengampuni seorang teman. Oh, mengampuni seorang teman walaupun dia salah, Walaupun dia salah kita ampuni. walaupun dia buat kejahatan. Oh, nanya mau. Berkembang pertanyaannya juga ya. Itu buat menunjukkan kalau gimana sih iman pendeta gitu. Oke. Nah, karena pendapat kita semuanya udah. Kamu belum. Oh, aku belum. Aku udah. Karena aku tadi sama kayak Kak Feli. Sama, kan ikut-ikutan terus. Aku juga ya berdoa untuk sesuatu yang terlihat mustahil dan tentunya mengasihi setiap orang yang walaupun mereka tuh berbuat jahat ke aku, pendeta. Bukan pendeta doang. Tetap dijawab juga ujung-ujungnya. Kirain bergosip. Oh enggak dong, aku nggak tipe orang bergosip. Nah, jadi pendeta karena pendapat udah, sekarang kita mau minta pendeta untuk memberikan kesimpulan mengenai pelajaran ke-7. Baik menjadi kesimpulan daripada pelajaran kita di pelajaran yang ke-7 dengan judul Laporan yang Baik adalah salah satu pengalaman daripada Paulus yang menjadikan bagi kita anak-anak muda dimanapun kita berada. Meskipun dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang susah, kita perlu ingat bahwa keadaan sulit itulah yang Tuhan inginkan agar kita dapat membawa kabar yang baik kepada orang sekitar kita. Laporan yang baik ini adalah laporan yang harus kita teruskan. Karena kalau misalnya yang jelek ya kita tinggalkan. Mengapa? Semuanya ini bisa terjadi, ujian-ujian ini bisa terjadi agar semua yang Allah inginkan, baik itu kesabaran, kewaspadaan, ketabahan, bahkan percaya dalam Allah sendiri itu dapat bertambah dalam kehidupan kita. Jadi bukan satu hal yang sulit untuk dapat melewati masalah-masalah yang ada. Semuanya itu bisa kita bawa dengan sukacita karena Paulus pun juga sudah memberitahukannya kepada kita, sudah menjelaskannya juga kepada kita melewati pengalaman yang dia miliki. Maka itu juga lah yang Yesus inginkan dalam kehidupan kita, menjadi anak-anak yang sempurna di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih pendeta. Sama-sama. Untuk menutup episode kita pada saat ini, mungkin pendeta bisa doakan kita yang di studio
teman-teman kita juga yang di rumah, dan pelajaran kita yang ketujuh ini. Oke, baik, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami panjatkan rasa syukur kami di hadapan Tuhan. Bahkan pada saat ini pun kami telah menyelesaikan akan pelajaran yang ketujuh, pelajaran Cornerstone. Kiranya apa yang sudah kami pelajari dapat dimengerti bagi seluruh teman-teman Cornerstone dimanapun kami berada, bagaimana penyertaan Tuhan meskipun di dalam masa-masa yang sulit dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Bapa untuk dapat mengerti akan kasih Tuhan, dan berkati bagi seluruh teman-teman Cornerstone di dalam segala pekerjaan, bahkan di dalam segala pendidikan, di pertemanan, kami sehari-hari dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih banyak ya Allah Bapa, karena kami alaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, selesailah sudah teman-teman pembahasan kita di pelajaran ketujuh ini. Semoga teman-teman yang di rumah dan kami juga yang di studio bisa belajar dari kehidupan Paulus, dan semoga pelajaran tadi bisa menumbuhkan iman kita semua semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Baik, sampai jumpa. Sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.